bahas di matkul ini ya, SPBE ya. Jadi ada layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Nah, saya mengambil tema e-government di bidang layanan administrasi pemerintahan, di government to government. Nah, ini ada data bahwa Indonesia itu menurut surveinya Undesa 2004 ini masih peringkat 64 sedunia di antara anggota negara PBB ya. Peringkat 64 dunia dan peringkat 4 di ASEAN. Bahkan di ASEAN aja baru peringkat 4. Terus kemudian salah satu aspek penting dari government adalah kemampuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Kemudian ada penelitian dari Tri Sudarmo yang menjelaskan bahwa e-government dalam administrasi pendudukan dan seterusnya ini dilakukan memungkinkan proses pencatatan dan dokumentasi ini secara lebih efisien dan struktur. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu. Nah, untuk dasar hukumnya saya mengambil SPBE ya, jadi Perpres nomor 95 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan berkesinambungan. Nah, SPBE ini Perpresnya ini sangat umum. Kemudian saya masuk ke namanya ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 dan 158 tahun. Karena di kami di instansi saya bekerja di Direktorat Jenderal Pemeliharaan Keuangan itu memiliki fungsi salah satunya menyalurkan APBN ke seluruh Indonesia bagi satuan kerja atau kementerian lembaga yang dibiayai oleh APBN. Nah, uangnya itu dari mana? APBN-nya itu ya dari kami, dari Direktorat Jenderal Pemeliharaan melalui yang namanya aplikasi Sakti ini. Ini namanya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Jadi usernya itu hampir 192.000 user dan dia itu merupakan salah satu platform G2G di struktur SPBE ini. Jadi dia melayani government to government. Jadi misalkan kepolisian, kejaksaan, tentara atau kementerian pusat, nah itu butuh bayar gajinya, nah itu diajukan dari aplikasi. Butuh bayar jembatan yang dibangun oleh PU, bayarnya itu tagihannya itu dan transaksinya itu masuk di aplikasi ini dan bertransaksi dengan kami sebagai bendahara umum negara di namanya kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mengapprove dan untuk membayar ke satuan kerja untuk gaji ataupun tunjangan-tunjangan. Nah, kemudian masuk ke bagian complication. Complication ini terdiri dari gap penelitian, yakni ada empiric gap dan academic gap. Jadi secara empiris ada gap. Jadi di Sakti itu ada data yang menunjukkan bahwa semakin ke sini frekuensi maintenance error itu tidak bisa diakses cukup tinggi. Jadi frekuensinya itu ada 634 kali dari sepanjang tahun 2019 sampai 2015. Ini menurut saya sangat krusial ya, karena cukup besar frekuensinya. Kemudian jika dibandingkan dengan aplikasi serupa di negara lain, dari nomor satunya di ASEAN itu Singapura ya. Jadi dia maintenance atau pemeliharaan atau gangguan itu hanya terjadi 384 kali dan ini bahkan hanya maintenance saja datanya. Ini hampir 2 kali lipat error dan maintenance yang terjadi di aplikasi yang diandalkan oleh PNS pusat se-Indonesia. Nah, kemudian ada data juga yang lain kebetulan belum ketemu ya stationnya ya, masih dicari. Ini seluruh APBN yang berjumlah dari 1.900 triliun sampai 3.600 triliun itu semuanya dieksekusi dan dikelola oleh baik Satker dari Kementerian Lembaga dan dari kami Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sakti ini. Jadi bayangkan 3.600 triliun kalau ada gangguan beberapa jam saja itu pasti akan sangat mengganggu layanan. Terus kemudian secara spesifik di Sidoarjo APBN yang disalurkan dan dikelola itu naik dari 3 triliun di 2030, puncaknya 9 triliun di 2024 dan sedikit turun di 2025 sebesar 8 triliun. Nah, juga ada data dari Populus Center yang menyatakan bahwa layanan publik itu surveinya itu seperti ini, meskipun ini bukan survei spesifik di bidang keuangan ya, tapi ini cukup membantu data bahwa memang cukup dibutuhkan reformasi atau pengukuran kualitas. Nah, masuk ke gap empiris, jadi saya sudah banyak mencari data penelitian sebelumnya. Jadi saya mengangkat tema tadi public value. Public value itu nilai publik ya, yang diinisiasi oleh Makmur di tahun 1995. Nah, dia banyak ditulis oleh banyak peneliti yang lain dan memang
fokusnya dia macam-macam, tapi secara umum dia memang kualitatif. Jadi ada strategi manajemen, ada teori saja diskusinya, ada tentang manajemen, ada teori saja yang diulas. Nah, kemudian masuk ke tema e-government. Nah, e-government ini justru fokusnya banyak yang kuantitatif. Nah, e-government banyak pembahasannya di fokusnya itu kuantitatif, meskipun juga ada yang kualitatif, tapi sifatnya banyak yang kuantitatif. Ini sudah saya sebutkan, kuantitatifnya banyak. Nah, kemudian saya juga fokus ke pengukuran kualitas IT. Nah, pengukuran kualitas IT ini juga cukup banyak yang mengambil kuantitatif penelitian sebelumnya. Ada juga kualitatif. Nah, kemudian di keyword satunya yaitu aplikasi sakti, belum ada yang membahas public value dihubungkan dengan IT quality assessment. Yang lainnya ini ada membahas sakti tapi tidak spesifik public value dan IT quality assessment. Sehingga muncul gap akademik, belum ada penelitian kualitatif eksploratory yang melihat bagaimana kualitas aplikasi e-government terutama sakti dalam membentuk perspektif nilai publik dari para pengguna. Nah, kemudian concern ini mengapa sih gap-nya itu penting untuk dijawab. Jadi concern-nya apa? Jadi setelah sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi seintinya memang belum ada penelitian kualitatif eksploratory yang melihat bagaimana kualitas aplikasi e-government sakti ini untuk membentuk perspektif yang publik dan para pengguna. Jadi ya memang belum ada penelitian. Jadi menurut saya ini penting untuk diteliti. Nah, kemudian course of action ini menjelaskan tentang solusi, terutama metode atau teknik. Ini meskipun kerangka konseptualnya nanti dibahas di subbab tersendiri ya, tapi saya pikir ini cukup mewakili ya. Jadi rencana rumusan masalah yang akan saya ambil nanti seperti bagaimana kualitas sistem aplikasi sakti ini dapat mewujudkan nilai publik bagi penggunanya dalam praktik layanan administrasi pemerintahan perbendaharaan negara di kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti akan dimulai jawabannya bisa diambil dari ini. Jadi ada teori kebijakan, teori administrasi publik, kemudian masuk ke regulasi PSBBE dan PMK Sakti, kemudian masuk ke framework virtual. Nah, framework ini merupakan framework untuk mengukur seberapa baik kualitas layanan e-government seperti itu. Ini ditulis oleh Papa Demi Celaki dan Mensas tahun 2012. Kemudian ada teori public value yang digagas oleh Morse tahun 95 dan kemudian dimodifikasi oleh Harkin dan Jensen, sehingga muncul kerangka konseptual seperti ini. Jadi public value itu intinya adalah memunculkan public value di bawah ini melalui operasional dan legitimate yang ada. Jadi legitimate ini seperti regulasinya. Kemudian operasional ini bagaimana dari aturan yang sudah ada dioperasionalkan di lapangan. Untuk legitimasinya saya mengambil Perpres SDPE, terus kemudian regulasi tentang sakti, dan muncul di sini layanan administrasi pemerintahan, sehingga muncullah aplikasi sakti. Nah, ini akan saya akses kualitasnya melalui framework si e-govqual ini, memulai beberapa faktornya nih, ease of use. Nah, kemudian untuk memunculkan memang benar kan public value ini sudah muncul atau belum. Nah, ini pakai frameworknya si Harkin and Jensen yang dimodifikasi dari teorinya. Nah, kemudian course of action tentu berbicara tentang riset design plan. Jadi rencana desainnya itu seperti apa pendekatannya? Pendekatannya adalah pendekatan interpretivism, jadi interpretatif ya, jadi kualitatif. Ini sifatnya eksploratory dan kualitatif, menggunakan statistik, datanya itu multiple dari direct observation, independent view dan dokumen. Kemudian nanti analisis datanya menggunakan dari input, sehingga muncul nanti kira-kira kualitas sakti ini di mata penggunanya itu sudah memberikan nilai publik tidak sesuai teori yang sudah ada. Kira seperti itu. Kemudian kontribusinya secara teoritis dan praktis, tentunya secara teoritis ini membantu value, kemudian validasi pengembangan framework virtual, kemudian ada tadi juga karena katanya studi kasus kita mendalam, kemudian kontribusi pada penilaian kualitatif, tentunya menambah literatur yang secara praktis nanti pasti ada diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan untuk riset kita sampaikan ke pemangku kebijakan, kemudian efisiensi operasional, pengembangan kebijakan dan peningkatan itu saja dari saya, Mbak Yuni, referensinya, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak. Oke, terima kasih Mas Farhan. Semoga sukses untuk research-nya. Untuk teman-teman yang akan menjadi reviewer, boleh silakan menanggapi, dan nanti Mas Farhan bisa langsung menanggapi tanpa saya persilahkan. Oke, siap.
Silakan teman-teman. Teman-teman yang jadi reviewer, silakan. Saya mohon izin ya Mbak Yuli, maaf. Sebenarnya ini Elis ya yang harusnya menjadi reviewer, tapi saya menggantikan Elis karena tadi saya belum masuk forum Zoom karena masih ada keperluan. Nah, sedikit saja review dari saya dan singkatnya saja ya karena waktunya sudah sedikit. Untuk Mas Makan, karena ini adalah penelitian yang baru ya. Sakti ini kan aplikasi yang sebenarnya belum ada literatur yang membahas aplikasi ini. Saran dari saya perlu dijelaskan bagaimana cara kerja dan mekanisme aplikasinya sehingga pembaca ini mengerti concern dari aplikasi ini, kenapa perlu dibahas. Kemudian dari yang dijelaskan Mas Nan tadi terkait T2 sampai J5 tadi saya bisa menangkap ya sangat jelas itu terkait penelitiannya, terus kemudian teori-teori yang akan diangkat dan keterkaitannya secara umum sih sudah bagus, masalahkan bisa dipahami juga sekalipun ini untuk orang yang awam yang belum mengerti tentang topik tadi kayak begitu. Ya itu saja sih saran dari saya untuk penelitian Mas Fatma. Selebihnya semoga bisa sampai sempurna. Ya aja Mbak Yuni, terima kasih. Oke, thank you Mbak Elva, terima kasih. Nanti saya tambahkan karena memang ini awam ya, sebenarnya nggak semua orang. Oke, terima kasih Mbak Elva. Sepertinya reviewer saya itu ada Bu Eti dan Mas Asep. Bu Eti. Kayaknya tadi Bu Eti sempat izin Mas dan juga Mas Asep belum bisa hadir, jadi mungkin cukup Mbak Elva aja begitu informasinya. Mbak Yuni, Mas Hasan. Mas Hasan enggak katanya? Oh, Mas Hasan, boleh Mas Review lagi. Oh, oke, monggo. Sudah? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu, Oke, thank you. saya tutup. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Elis. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Mas Farhan dan juga Mbak Yuni. Selanjutnya presentasi terakhir untuk sesi pertama ini dari Mbak Yuni. Mbak Yuni sudah siap Mbak? Iya. Oke, baik, silakan. Present Mbak Yuni. Oke, baik. Sudah muncul. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu presentasi proposal tesis terkait dengan IP, saya persilakan kepada Mbak. Selamat sore teman-teman semua. Ini presentasi terakhir dari saya. Kebetulan dibaca dalam latar belakang. Ini adalah proposal tesis saya. Jadi sebenarnya rencananya penelitian ini berangkat dari R&D teori dan kasus sosial di lapangan situ. Rencana judul saya nanti berkisar di antara inovasi, innovation discovery, aligns evolutionary theory of policy capacity through governance network. Jadi nanti berkaitan dengan inovasi, kemudian capacity dan juga governance network. Nah, ini adalah common ground-nya. Yang pertama, menerangkan secara umum pengetahuan inovasi dan juga inovasi kebijakan. Ada di ranahnya inovasi. Jadi beberapa perspektif mengenai inovasi dan juga perkembangannya. Saya tidak bacakan secara full ya karena waktunya terbatas. Tapi pada umumnya ini adalah gambaran umum mengenai inovasi. Kemudian divisi kedua complications mengenai permasalahan-permasalahan yang akan saya ungkapkan di sini. Jadi inovasi yang saya kemukakan di rencana penelitian ini itu ditransisikan ke governance network. Jadi ada governance itu mengarahkan inovasi kebijakan pada pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Ini namanya governance network. Kemudian keberhasilan kebijakan itu juga membutuhkan kapasitas kebijakan yang baik. Itu ada di
transisinya mengarah ke inovasi kebijakan dan governance networks itu membutuhkan kapasitas yang baik untuk dapat diwujudkan dan meningkatkan keberhasilan. Dan ini adalah penelitian gagasan-gagasan tadi. Jadi untuk transisi yang pertama dari inovasi kebijakan dapat dilakukan dari bentuk governance networks. Itu ada penelitiannya Laya Martinez di tahun 2011 mengenai governance network itu sebagai platform kolaboratif untuk inovasi di layanan. Dan kemudian ada kajiannya Yunus Asia di tahun 2012 mengenai governance network dalam program yang juga dalam sebuah research tentang ternyata governance network itu bisa menjadi sebuah platform untuk inovasi kebijakan. Kemudian masuk di transisi kedua, kapasitas kebijakan memiliki peran penting untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan. Jadi ada penelitian mengenai hubungan antara framework kapasitas kebijakan terhadap pengembangan sistem kebijakan di sistem kesehatan. Dan ada penelitian mengenai keberhasilan sebuah kebijakan didukung oleh kapasitas yang baik. Dan ada juga penelitian yang Anu terus itu kurang berhasil karena kapasitas kebijakannya kurang baik. Dan yang kurang berhasil itu penelitiannya Ajat Singh Bali dan Emrah ketiga. tanggal 14. Masuk di transisi ketiga, bahwa kapasitas kebijakan juga dibutuhkan dalam wujud network dan arah inovasi. Dan ada beberapa penelitian juga yang mendukung. Jadi ada penelitian dari Tim Tensel dan Pushkar Silwal kapasitas kebijakan yang bisa dilihat dengan kacamata network governance atau governance network. Jadi ternyata kapasitas kebijakan itu Kira seksual kan mau. Kamu lagi. Ada juga penelitian yang mengangkat kapasitas kebijakan itu berguna untuk inovasi di governance atau inovasi kebijakan di sana. Dan ada juga yang mengangkat tema bahwa ada aktor di luar pemerintah, ada sebuah laboratori kebijakan yang bisa menghadirkan aktor baru atau saran-saran kebijakan dari perspektif di luar organisasi pemerintah untuk menjadi solusi kebijakan. Apa? Masuk ke C3 atau concernnya. Kurang apa, Cik? Sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan, concern saya adalah tantangan era globalisasi berupa perubahan dan ketidakpastian. Di era digitalisasi, globalisasi ini ya, tantangan perubahan dan ketidakpastian ini menyebabkan kompleksitas semakin tinggi. Dan itu membuat saya berpikiran bahwa pendekatan itu mungkin masih belum bisa menjadi pendekatan yang komprehensif yang bisa melihat secara utuh mengenai potret-potret masalah-masalah yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan ini ada research yang mendukung hal tersebut. Ada perspektif evolutionary theory in policy capacity pada kebutuhan inovasi. Jadi ada sebuah research yang dimana dia menggunakan teori evolutionary itu berasal dari development dari evolutionary dari ekonomi untuk menjadikan perspektif dalam kebutuhan inovasi kebijakan. Ini penelitiannya di tahun 2021. Masuk ke C4. Jadi saya mungkin bisa memakai perspektif tadi untuk pendekatan analisis evolusioner terhadap kapasitas kebijakan. Jadi pengembangan teori kapasitas kebijakan di dalam permasalahan mengenai tantangan perubahan dan ketidakpastian. Dan kontribusinya, manfaat praktis dan teoritisnya bisa dilihat di layar. Teman-teman bisa baca manfaat praktisnya mungkin untuk domain-domain kebijakan lain, kebutuhan inovasi yang semakin tinggi itu bisa diterapkan di berbagai macam domain dan juga lembaga. Dan untuk manfaat teoritis tentu saja perkembangan teori dari ranah tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ada governance network, kemudian teori inovasi dan polisi kapasitas. Dan ini adalah objek saya
Tapi gak ngomong. Ya gak apa, enggak tak. adalah kebijakan kawasan ekonomi khusus. Ya ngomong nang aku. Gue tak ngomong nang kamu. Dan juga perubahan ini Mana kamu disalahno. mulai dari ranah regional, nasional, bahkan internasional. Kamu garapin begitu ae. Kawasan ekonomi khusus itu merupakan kebijakan strategis Lah apa sih nangis jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Dan ini berada pada kondisi di mana perubahan dan ketidakpastian itu merupakan tantangan yang dihadapi. Kawasan ekonomi khusus itu salah satunya ada di peraturan pemerintah. Apa sih? Ngarana guyu. Saya taruh bayi mana wis semen dulu kok. Oke, wis siap aku. Saya taruh bayi mana? Mari terus kembali. Piye, ono. Sing salah saya pengen salah. Ono apa, Mbak? Ono. Ono apa tuh? Nulis dan juga Mbak Dita Regulasi 2023. Ya salah. Ya kan sudah aku bicara ini. Lah siapa sih enggak? Ya, salah. Ya kan salah sih. Ya ngomong. Saya kira oke ta ae. Yo wis aku yo oke ae wis. Kok takoni. Beres gampang. Ngirim nanang jadi pisan. Pokoknya aja sampai Jumat gini. Lah gak jadi ya. Aku mau ya iki. Aku semari Mas. Ya iya tahu ya iki Aku semari. kowe kado ya kado ya iki. SKPD 2004, SKPD 2024. Oke, baik. Tadi ada catatan Kapan guys. nyampe? Buruknya belum. Oke, tak ada kondisi. Ya saya kira semari apa durung? Durung apa nih? Tapi ya oke ae. Kok templungnya kan? Ya wis mari kabeh iya. Indikatornya mulai dari timnas Berarti sing kurang siapa iki? Marika. Barika. Ya Allah, Mbak. Barika wis mari finish yo. Aku finish kare Bayu. Bayu tau biar Aku semari. Iki duper mau. Cara perubahan mana? Iki opo wae. Sembuh kan. Mari wae kowe. Wah. Mbak Yuni selanjutnya mungkin dari Mas Norit atau Mbak Dita ada masukan Mbak dari Mbak Dita dulu mungkin Mbak Dita. Ya, si Mbak Yuni dari paparannya sangat di luar Ya situ jauh dilanjutkan. biasanya kita berangkat dari kasus yang terjadi kemudian baru kita ini kan seperti Peraut tadi. mungkin Mbak Yuni kalau saya melihat sebagai orang awam ya supaya lebih menarik aja sih mungkin bagaimana menarik pembaca supaya tertarik melihat penelitian Mbak Yuni mungkin bisa dijelaskan juga di rencana fokusnya tadi yang di KI Gresik juga mungkin kenapa sih itu menjadi penting kemudian mengapa kok urgent kenapa kok apa namanya yang Mbak Yuni kerjakan ini yang Mbak Yuni teliti ini urgent begitu karena kan sebagai orang awam ya seperti saya ini melihatnya kok kayak buat gitu tapi overall bagus Mbak beda dari yang lain semoga lancar ya Mbak sukses semangat terima kasih Mbak Cika atas ujiannya dan ya saya memang masih mendalami kebijakan kawasan ekonomi khususnya di Gresik yang akan mungkin nanti saya akan melakukan sebagai jabatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cika dan Mbak Yuni. Terakhir dari Mas Norit, silakan Mas. Yang masih rekor itu kan juga ada fraksi. Fraksi berapa? 11 ya? Maaf Mas, suaranya kecil sekali. Oh, enggak semua. Enggak sesuai DPR. Ibu yang sudah polisi. Terus gimana? Mas nih kecil hampir nggak terdengar. Malah sebenarnya cuma pansus. Aku ingat yang masih rekor itu cuma pansus tuh. Kan fraksi kan masih. Nanti kan ada PO fraksi. Berarti kan fraksi secara keseluruhan dari paparan sebelah satu fraksi Mbak Yuni atau tulisannya itu sudah semua anggota fraksi yang kode wae tapi 20 mungkin bisa contoh yang bagus sih kalau menurut saya jadi sudah semua saling terkait dari awal kan
Tapi berikutnya perhitungan dulu untuk pas sebelum tanggal mungkin yang ada di pikiran saya tadi mungkin hampir sama dengan Mbak Yudi, yaitu terkait indikator ya. Indikator tadi kan ini menerangkan tentang success story yang ada di daerah Gresik. Nah, apakah adakah dasar dari Mbak Yudi untuk mengambil atau memakai indikator-indikator tersebut yang sehingga itu adalah mengarah ke Gresik karena karena kan Gresik menjadi success story dan indikator-indikator tersebut dipunyai Gresik. Nah, gitu. Apakah ada dasar atau rujukan dari siapa Mbak ini memilih sehingga Mbak ini memilih indikator seperti ini atas kayak tadi ini naik, luasnya juga seperti ini. Nah, apakah tidak ada range mana yang berhasil atau mana yang kurang gitu, sehingga Gresik ini kan sudah menjadi pojok ya kalau dari tulisan Mbak ini tadi Gresik sebagai paling berhasil. Nah, yang berikutnya apakah ada indikator lain yang ditawarkan selain dari melihat indikator dari indeks tertinggi misalnya kalau kota atau daerah lain itu dari berapa tadi 24 kawasan ekonomi khusus itu apa sih indikator selain yang ditawarkan selain untuk menjadi indikator di Paten Gresik menjadi salah satu referensi success story dan yang terakhir adalah mungkin ada kalau dari saya kan tadi ada success story, mungkin ada kayak case kebijakan ini itu yang tidak bisa di tempat lain itu apakah ada entah itu atas kurangnya inovasi atau birokrasi yang di daerah KFK tersebut kaku sehingga berjalan atas KFK ini. Cukup itu dari saran saya. Tapi keseluruhan sangat smooth sekali dari awal sampai akhir penulisannya. Semoga cepat mengantar sampai di waktu yang terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Noris. Terakhir ada tanggapan singkat dari Mbak Yudi. Ya, terima kasih atas sarannya. Ya, dasar pemilihan Gresik pertama karena saya di Gresik, kedua karena Gresik itu memang salah satu success story. Nah, untuk ini masih rencana, tapi saya juga masih mendalami materi ini. Apakah nanti saya pakai satu cases atau pakai dua cases, mungkin nanti komparatif atau dihubungkan atau hanya mendalami salah satu saja. Tapi terima kasih, ini juga masih dalam pertimbangan dan pembelajaran saya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih atas presentasinya terakhir dari Mbak Yudi. Mungkin juga mengakhiri sesi presentasi pada pertemuan kali ini ya teman-teman sekalian. Kayaknya mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Bu Erna. Ini kata saya muncul ya teman-teman? Oke, baik. Ada tambahan Ibu dari Bu Etna? Oke, baik. Sepertinya Bu Etna masih ada kendala, teman-teman. Oke, kalau begitu mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini, Mas Mbak semuanya. Jangan lupa untuk mengumpulkan PPT download di link yang sudah di-share atau di link arsip seperti biasanya ya. Kalau begitu, Bu Erna sekali lagi ada tambahan Ibu? Oke, sudah cukup. Teman-teman ada tambahan? Sudah cukup habis. Kalau begitu sampai berjumpa di kelas selanjutnya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Yang penting fun. Aku kan iya enggak. Ya kan sharing ya. Lagi masak ya. Paling enggak yo. Sini yuk. Disediain semua bukan tinggal goreng. Selisih pira mana? Isu selisih kalau bukan siapa sing selisih. Aku lihat di BKU kan ini. Ya. Jadi rekening orang ini yang punya umurnya ini yang honor yang belum masuk TA itu juga Tapi yang kudu proses ngecek per enggak dulu. Amin BKB dong. Iki arep ngomong gitu. Iki ngomong. Bagus cocok. Yo. Assalamualaikum. ini lama tamu Baru. Mau ambil. Buat umi apa sih nggak boleh? Yang itu aja tadi. Lah. mau kita tarik untuk yang lain nggak ini Twitter cepet ini nanti Apa tuh? Tak dia tuh.
anak orientasi sampai foto yang itu yang nggak bisa ya suruh yang di tempat nangis dikasih dulu Gak efektif banget. ada cerita dulu si poli kok gak ini soalnya nggak ada kita encak bisa kejabaran iya kayak gini terus beres ya ya beres belum dong nggak bisa ini tinggal satu-satu tinggal biru pemerintah nggak usah kenapa habis masih ada selisih tuh ya sama saya juga nggak ngerti dan itu ngikutnya telat pindah buku tanggal 14 bulan Maret harusnya harus pindah buku langsung diinput ya nggak ada yang nginput semua barang Maret nginput ya di Senin padahal telat terakhir tanggal 5 kemarin juga transfer ini salah juga iya aku telepon Bu Linda gak sok ngatasi ada Mbak Ida surat saya telepon Bu Ida kalau buat surat itu kan selisih sama rekening koran apa nggak ada masalah ya apa Mbak esok itu cuma 2 semester soalnya Mbak lah semester pertama kan Januari sampai Juli semester 2 Agustus sampai ini dan kok bisa nanti ada mendahului PPBC itu kalau dibuka itu bisa nanti geser kalau enggak ya itu terus berkelanjutan selisih itu nanti selisihnya karena itu ya? Enggak, beda lagi Sebenarnya aku nggak lihat ya, nggak ngobrol dia kalau manunya dia sekian berarti ternyata di DPA dia lihat DPA gak dulu semester 1 berapa tersedianya dia dulu DPA cukup ngomong saya maaf Bu nggak lihat ketersediaan di semester 1 belaknya DPA Kamu aja dipatin deh. Ndi, pindah buku nih. Ayo, wis buka nang kene. Wis mari ta iki kuliah. Mas. Oh, sama